Berikutnya pemirsa, perempuan asal Aceh Indonesia, Farwiza Farhan masuk dalam daftar Time 100 Next 2022 kategori Leaders. Daftar yang dirilis majalah terkemuka Time ini berisi daftar sosok inspiratif yang berasal dari seluruh dunia. Farwiza adalah aktivis lingkungan dan konservasionis hutan di kawasan ekosistem Leuser, Sumatera, di mana hewan seperti badak dan harimau masih hidup bebas di alam liar. Ia bekerja melindungi, mengonservasi, dan melestarikan hutan. Farwiza telah meraih sejumlah penghargaan seperti National Geographic Wayfinder Award 2022 dan pemenang 2021 Pritzker Emerging Environmental Genius Award. Nah, untuk mengetahui cerita selengkapnya, kita sudah bergabung dengan konservasionis asal Aceh yang juga masuk dalam majalah Time ini. Ada Farwiza Farhan yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Mbak Wiza, apa kabar? Selamat pagi Mbak Maria. Iya, terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Mbak Wiza nih, kalau kita pengen tahu nih, sebenarnya gimana ya ceritanya sampai bisa masuk dalam sosok inspiratif di majalah Time tahun 2022 ini? Kadang-kadang dalam hidup kita tuh cuma berusaha sebaik mungkin ya, dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Saya dan beberapa kolega, semua kolega di Yayasan HK dan berbagai LSM lain yang juga berperan di perlindungan kawasan ekosistem Leuser hanya berusaha sebaik mungkin untuk melakukan peran kami dalam mendorong perlindungan, konservasi dan restorasi di kawasan ekosistem Leuser. Ketika kemudian editor Time menghubungi kami dan menawarkan untuk menominasikan saya sebagai bagian dari Time 100 Next, sebetulnya kami juga nggak tahu gimana proses nominasi yang terjadi di belakang layar, dan ketika dihubungi sekitar bulan Agustus lalu, saya juga tidak yakin rasanya akan terpilih menjadi salah satu nomini. Oke, jadi gitu, yang penting do the best aja ya. Ternyata ada juga yang mengapresiasi gitu. Nah, tapi kalau Mbak Wiza sendiri sebenarnya sejak kapan sih tertarik pada isu perlindungan ekosistem hutan seperti di Leuser? Apa sih sebenarnya cerita di baliknya, Mbak? Sebetulnya saya itu seorang marine biologist. Dari dulu sudah tertarik dalam isu-isu konservasi dan perlindungan lingkungan. Ketika kecil sering terlibat hal-hal kecil seperti ngutip sampah di pantai, ikut bersih-bersih, ikut gotong royong. Tapi kemudian ketika saya setelah lulus kuliah sebagai marine biologist, ada perasaan seperti saya tidak mampu melawan atau menghentikan ancaman-ancaman yang terjadi terhadap ekosistem laut. Jadi ketika itu saya berpikir mungkin saya akan mencoba berkiprah di perlindungan hutan. Mungkin itu akan lebih mudah. Biarpun setelahnya saya belajar bahwa perlindungan hutan juga tidak mudah, tapi saya beruntung bisa bekerja dekat dengan orang-orang yang hebat dan penuh dedikasi. Oke, apa yang membuat perlindungan hutan ini ternyata tidak semudah yang Mbak Wiza bayangkan? Ada banyak masalah yang cukup kompleks dan nuans. Sepanjang saya bekerja untuk perlindungan hutan, saya belajar bahwa tidak bisa kita melihat perlindungan hutan itu dengan kacamata satwa saja atau kacamata eksploitasi saja. Karena kenyataannya di hutan seperti hutan Leuser, ada ratusan ribu masyarakat yang hidupnya bergantung pada keanekaragaman hayati, yang bergantung pada jasa lingkungan yang diberikan oleh kawasan ekosistem Leuser. Tapi juga di sana ada satwa-satwa langka yang membutuhkan tutupan hutan yang baik. Dari situ saya belajar bahwa hal-hal seperti perizinan yang diberikan oleh pemerintah kemudian mempunyai dampak besar, atau pengelolaan tata ruang. Saya belajar bahwa hal-hal seperti public speaking dan marketing untuk mengajak lebih banyak orang melindungi kawasan ekosistem Leuser itu menjadi suatu hal yang penting. Saya belajar bahwa dunia konservasi itu sebenarnya adalah dunia yang sangat inklusif, yang perlu lebih inklusif lagi. Perlu peran begitu banyak orang, perempuan, laki-laki, masyarakat tingkat tapak, scientist, business people, government, lawyer,
Dan proses ini membuat saya memahami bahwa tidak ada satu bidang ilmu pun yang tidak dibutuhkan di dunia konservasi. Oke, jadi menurut Mbak Wiza sendiri apakah peran dari stakeholders yang tadi Mbak Wiza katakan itu masih kurang? Sebenarnya kadang-kadang bukan perannya masih kurang ya. Kadang-kadang kita merasa bahwa seolah-olah dunia konservasi itu hanya pekerjaannya biologis, hanya pekerjaannya ekologis. Uh, Padahal kenyataannya ada sangat banyak ruang untuk anak muda, untuk orang-orang dengan berbagai keahlian untuk terlibat di bidang konservasi. Nah, selama ini kita berpikir bahwa untuk menjadi konservasionis seseorang harus menjadi saintis. Ketika saya patroli di hutan bersama para ibu-ibu ranger, bersama para ranger dari Forum Konservasi Loiser, saya belajar bahwa mereka punya pengetahuan yang sangat lekat, pengetahuan yang valid, pengetahuan yang datangnya uh, dari alam yang berasal dari interaksi mereka dengan alam. Nah, seringkali pengetahuan ini tidak dihargai, seringkali pengetahuan ini tidak tercatat. Di sana saya belajar untuk bisa lebih mengenali dan acknowledge pengetahuan itu tidak hanya milik saintis dan semua orang bisa berperan lebih untuk konservasi di Loiser. Oke, nah Mbak Wiza, kalau dari beragam pujian begitu yang diberikan, tanggapannya bagaimana nih? Salah satunya kan Bill Gates juga ya. Ya sejujurnya kadang-kadang saya merasa bahwa kan orang memuji ketika kita terlihat glamour ya, terlihat seolah-olah sudah mencapai banyak hal. Tapi sebenarnya ada sangat banyak orang yang bekerja dalam diam, yang tidak terlihat pekerjaan, yang tidak terlihat tidak tertampilkan di media. Begitu banyak orang yang berperan dalam konservasi Loiser dan rasanya tidak adil ketika hanya saya yang mendapatkan accolades atau mendapatkan pujian-pujian ini karena apapun yang saya capai itu adalah pencapaian bersama, saya tidak sendiri dalam upaya perlindungan kawasan ekosistem Loiser. Oke, luar biasa. Kalau begitu, Mbak Wiza mungkin terakhir harapannya apa nih setelah akhirnya bisa masuk di Time 100 sebagai sosok yang inspiratif, khususnya untuk menumbuhkan kesadaran menjaga ekosistem hutan kepada masyarakat luas? Ada dua hal. Yang pertama, saya berharap bahwa proses ini akan mengajak lebih banyak orang untuk bergerak di bidang konservasi. Karena bagaimanapun kita semua menikmati hasil dari yang diberikan oleh alam, jasa lingkungan yang diberikan oleh alam. Kita semua membutuhkan air bersih untuk diminum. Selama air itu masih mengalir dari sungai, seolah-olah bisa didapatkan dengan gratis. Tapi begitu air itu menjelma menjadi air di dalam kemasan, mendadak kita semua bersedia untuk membayar. Saya berharap proses ini membangun kesadaran lebih banyak orang bahwa kita membutuhkan hutan. Kita mempunyai hubungan langsung yang dekat dengan hutan biarpun kita tinggal di kota. Jadi katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang, kalau nggak sayang nggak akan tumbuh rasa ingin melindungi. Mudah-mudahan lebih banyak dari kita mengambil waktu dan ruang untuk mengenal hutan dan lingkungan serta ekosistem di sekitar kita. Oke, semoga bisa menginspirasi yang sedang mendengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Farwiza Farhan, konservasionis, dan juga selamat sudah terpilih di Time 100 sosok inspiratif. Terima kasih, sukses selalu Mbak Wiza.